Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabi rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita buka majelis ini dengan sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustaz Abi Hidayat Sairoji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, para ikhwan, semoga dimanapun Anda berada senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimantapkan iman Islamnya, disehatkan jasmani rohaninya, dilapangkan rezekinya, amin, dan diberikan kesehatan serta dilindungi dari berbagai macam bala dan wabak yang sedang berjangkit. amin, Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, beberapa pekan yang lalu saya menyampaikan tentang betapa indahnya hidup berjamaah. Karena ternyata hidup berjamaah itu bukan hanya sholat, tapi dituntut kita berjamaah dalam kehidupan ijtimaiyah fil Islam. Karena Islam adalah agama yang real untuk mengatur kehidupan. Salah satu arti daripada ad-din adalah an-nizam atau as-syariah, bahwa agama adalah aturan hidup. Kemudian syariat yang telah ditetapkan untuk mengatur seluruh lini kehidupan kita. Jadi bukan hanya sholat saja, tapi seluruh lini dan seluruh aspek kehidupan kita diatur oleh syariat. Di antara lain adalah tentang kemasyarakatan. Karena memang manusia hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Tidak mungkin dia bisa hidup sendiri. Dia memerlukan orang lain, dia memerlukan berserikat, bertetangga, berteman, berkumpul, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat. Hanya saja bagaimana warna masyarakat itu akan sangat tergantung dari motivasi dan orientasinya. Maka kemarin sudah saya sampaikan, dalam tinjauan sosiologi ternyata menjadi dua kelompok besar masyarakat. Masyarakat yang mereka berhimpun, berkumpul, berinteraksi satu dengan yang lain karena kepentingan materi, kepentingan macam-macam sesuai dengan keinginannya. Jadi dia berkumpul, dia berbuat baik, dia berkomunikasi karena ada kepentingan. Ini masyarakat disebutnya masyarakat Gesellschaft, masyarakat Patembayan, masyarakat kota, masyarakat industri, seperti kumpul orang di pasar,
saling menyapa, saling menawarkan, saling kepedulian, tapi karena ada kepentingan. Ini satu bentuk masyarakat. Dan ini, warna seperti ini sebenarnya lebih dititik beratkan pada satu bentuk masyarakat materialisme. Karena semua diukur oleh parameter materi. Baik karena materi, tidak baik juga karena materi. Berkumpul karena materi, bergerak, bertindak karena materi. Karena kepentingan tadi. Nah, sisi lain adalah ada satu bentuk masyarakat yang mereka berhimpun, tetapi yang menjadi motivasi dia berkumpul itu karena ikatan batin. Jadi bukan dimensi material, tapi dimensi spiritual. Nah, ikatan batin seperti ini yang luar biasa ini. Seperti ikatan kekeluargaan. Walaupun jauh-jauh tempatnya dia datang karena ada ikatan batin. Kemudian kesukuan, marga. Nah, termasuk di dalamnya adalah satu bentuk kumpulan keagamaan. Yaitu konkretnya adalah masyarakat yang terbentuk karena atas dasar ikatan batin. Dan kalau kumpulan keagamaan seperti ini bukan hanya ikatan batin, tapi sudah ikatan akidah keimanan. Nah, inilah yang dibangun oleh para nabi. Maka disebutnya kaum atau umat atau jamaah, jamaatul muslimin. Dan ini dilakukan oleh para nabi. Setiap nabi diutus ke muka bumi ini yang dibangun adalah ijtimaiyah. Adalah kaum, adalah umat. Bukan membangun dinasti. Tidak ada nabi clash dengan penguasa itu karena klaim politik, klaim kekuasaan. Tapi karena tuntutan akidah la ilaha illallah. Kemudian menyeru pada yang kebenaran, meninggalkan yang buruk, dan seterusnya. Itu clash-nya terjadi karena perbedaan seperti itu. Jadi Nabi sekaligus sebagai pemimpin umat, pemimpin kaumnya, dan juga sampai kepada Rasulullah. Rasulullah menjadi pemimpin umat. Hanya bedanya dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu terbatas pada keterbatasan daerah wilayah kaumnya, karena komunikasi belum canggih seperti sekarang. Tapi justru Rasulullah itu untuk kafatalinas, untuk semua manusia. Nah, disinilah artinya Rasulullah membangun peradaban dunia. Yang dibangun adalah masyarakat dunia, masyarakat agamis, masyarakat religius, yang ikatannya adalah ikatan akidah keimanan, dasarnya adalah semangat kalimat tauhid, direkat mereka adalah ukhuwah Islamiyah kal jasadil wahid. Namanya jamaatul muslimin atau al-jamaah atau kaum atau umat. Dan ikatan batin seperti ini, ikatan akidah keimanan, kemarin saya sampaikan betapa perhatian dan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang mereka itu saling mencintai. Mencintainya karena Allah. Lil mutahabbina fiyya. Saling mencintai karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena satu partai, bukan karena satu tujuan. Tapi dia lakukan itu adalah sesama umat, sesama hamba Allah, diikat oleh ikatan ukhuwah, dasarnya adalah akidah. Jadi kepedulian dia, perhatian dia, kasih sayang dia, tolong menolong, dasarnya adalah karena saling menyayangi, saling mencintai, dan mencintainya karena Allah, bukan karena kepentingan. Jadi murni, tulus. Kemudian yang kedua adalah saling bersilaturahim. Lil mutawasilin, saling bersilaturahim, menyambung kasih sayang tadi, memeliharanya,
menyuburkan rasa persaudaraan, bukan mencidrainya. Dan itu pun dilakukan karena fiyya, karena aku, kata Allah. Kemudian yang ketiga, lil mutanasihin, saling menasihati. Nah, kalau saling menasihati berarti ada care dan peduli, perhatian pada orang lain. Nasihat itu kan untuk yang dinasihati, supaya tidak terprosok, supaya tidak tersesat, supaya tidak keliru, supaya berjalan lurus di atas kebenaran. Nah, ini cermin daripada masyarakat yang saling peduli seperti inilah yang melahirkan, menurunkan cinta Allah kepadanya, kepada kaum itu. Nah, kaum yang saling mencintai, saling bersilaturahim, saling menasihati, itulah wujud daripada bangunan sebuah umat yang dibangun oleh para nabi. Kemudian yang keempat, lil tazawirin, saling mengunjungi. Kita ingat bagaimana kasih sayang Allah pada hamba yang mereka bersaudara karena Allah. Maka ketika seorang hamba Allah bersilaturahim pada saudara yang jauh, dia lakukan itu hanya karena Allah semata, maka sepanjang perjalanannya 70.000 malaikat mendoakan rahmat dan ampunan. Oh, ini kan luar biasa. Dan yang terakhir adalah lil mutabadzilin, saling memberi. Dalam arti saling memberi itu bahwa memang motivasi jamaah, motivasi satu kaum yang dibangun oleh para nabi itu berangkat karena ingin memberi. Jadi bukan apa yang saya dapatkan, tapi apa yang harus saya berikan. Masing-masing ingin memberi. Ya kalau punya dia diberi kelapangan harta, dia jadikan harta itu untuk menopang kedermawanannya, untuk menyuburkan kasih sayang. Dia memberi tanpa diminta, dia ngerti kebutuhan saudaranya, nggak harus diminta. Kemudian kalau mungkin hartanya, kalau tidak dengan apa? Dengan ilmu. Karena sedekah itu tidak hanya memberi dengan materi. Jadi orang yang berilmu, yang pintar, yang ahli di bidangnya, otomatis tidak harus jual mahal, harus dikomersilkan. Wani piro, kalau saya harus ngajar kamu. Kalau dia minta, dia beri. Tidak minta pun dia ingin memberikannya supaya selamat. Supaya di dalam dadanya terisi akidah, keimanan, dan nur cahaya yang melahirkan pandangan perspektif hidupnya jelas dan terang, tidak keliru dalam melangkah. Berikan ilmu itu. Laku harta tidak, ilmu tidak, barangkali tenaga. Saya nggak punya harta, untuk kepentingan sendiri saja kadang-kadang masih kurang. Ilmu juga ya terbatas, tidak mungkin saya bisa membagi. Tenaga, saya punya tenaga, otomatis saudara kita ada keperluan dia bantu. Tetangga otomatis tidak harus diminta dulu, apalagi rundingan harganya berapa, padahal itu amal soleh, gotong royong, apalagi untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Tenaga juga nggak mungkin, harta enggak, ilmu enggak, tenaga enggak, karena memang sudah uzur atau sakit-sakitan, doa. Ya Allah, lihat saudaranya didoakan. Lihat ikhwan kita sedang dagang, kita doakan mudah-mudahan diberkati dan laris jual belinya. Ada ikhwan jomblo, kasihan ngelamun aja, kita doakan dia cepat dapat jodoh dan seterusnya. Masya Allah, indah sekali. Inilah sampai Allah sendiri berfirman dalam hadis qudsi, akan aku tempatkan dia di mimbar yang diciptakan atau dibuat dari cahaya. Dan inilah yang tempat yang diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Jadi luar biasa, itulah makna hidup berjamaah itu. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang akibat buruk dari hidup berfirqah-firqah. Pertama, buruknya apa? Dia melanggar larangan Allah. Jelas-jelas di sana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan diputus.
Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, ai bidinil Islam, dengan agama Islam. Pegang teguh, jadikan suatu keyakinan, tanamkan di hati, terpatri dalam jiwanya, menjadi sibghat Allah, celupan Allah, mewarnai pola pikir, otak kita, sel-sel darah kita, semuanya diwarnai oleh celupan Allah, Islam. Bukannya di bibir saja. Jami'ah, jadi hal di sini. Bagaimana caranya? Bersama-sama. Orang sararea, orang banyak. Karena kita hidup artinya masyarakat. Islam diterapkan dalam masyarakat. Kalau orang Lampung bilang ram jama-jama, rago mufakat. Jadi itu syarat memegang teguh agama Allah dengan cara bersatu, bersama-sama. Ini Allah yang berfirman, bukan RT, bukan Pak RT, bukan. Allah yang berfirman. Kemudian di satu sisi ada perintah, kemudian ditegaskan lagi oleh larangan, wala tafarraqu, jangan kamu berfirqah. Berarti itu dilarang oleh Allah. Akibat buruknya gimana? Ya itu sudah jelas melanggar larangan Allah. Allah melarang tapi kita lakukan. Nauzubillah min dzalik. Berfirqah, berpecah belah, saling hasad, saling dengki, saling menindas, saling memfitnah, itu ciri firqah. Hilangnya kasih sayang, hilangnya kebersamaan. Jadi akibat buruknya adalah dia menentang, berani melanggar larangan Allah. Gimana melanggar larangan Allah? Berarti berani dong dia kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita lihat surat Asy-Syura ayat 13 yang sudah sering dibacakan di sini. Allah pun berfirman, syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa perintahnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan lakum bagi kamu minad-din dari agama. Jadi yang disyariatkan oleh para nabi itu agama. Tidak ada perintah Allah para nabi dan umatnya membangun kerajaan, bangun dinasti, itu tidak ada. Menguasai manusia, nongkrong di kepala umat, kemudian umatnya dieksploitir, diperintah mau dia. Tidak ada. Yang diperintah adalah tegakkan agama, amalkan agama supaya seru manusia kepada agama itu, supaya manusia itu selamat. An aqimuddin, adalah kau tegakkan agama itu, wala tatafarraqu fi, dan jangan kamu di dalamnya berfirqah-firqah, berpecah belah, bertikai, saling memfitnah, saling bermusuhan, saling membenci. Itu dilarang. Jadi syarat beragama yang benar diterapkan itu bersatu. Dan dilarang berfirqah-firqah. Itu ayat loh. Kenapa ya? Kurang perhatian kita ini, Masya Allah, luar biasa. Itu jangan dipisah itu. Beragama mesti bersatu. Beragama mesti terwujud tidak hanya di masjid berjamaah, tapi berjamaah di masyarakat. Berjamaahnya landasannya adalah iman dan kasih sayang. Itu disebut ukhuwah. Lita'arafu, saling ta'aruf, saling mengenal. Tafahum, saling memahami kelebihan dan kekurangannya. Dia tahu posisi. Ta'awun, saling tolong menolong. Takaful, saling berat sama dipikul, ringan sama dicinjing. Indah sekali. Dan beberapa hadis juga menyebutkan, ada yang mengatakan kalbunyan, seperti bangunan. Ya sudu ba'duhu ba'don. Rangkaian komponen-komponen bangunan itu dirakit oleh satu ikatan, disusun rapi sehingga menjadikan satu bangunan yang bermanfaat. Sisi lain,
Riwayat lain mengatakan kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Tubuh manusia tidak terdiri satu komponen, satu organ tubuh, tapi terdiri dari beberapa. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada hidung. Tapi semuanya berjalan untuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Indah sekali gambaran seperti ini. Ini yang dipraktekkan oleh para nabi itu. Sampai kepada Rasulullah SAW, yang beliau praktekkan konkretnya, realnya sesudah hijrah ke Madinah. Karena iklim sudah kondusif, ketika di Mekah memang belum mungkin mendapat permusuhan, perlawanan, intimidasi, tekanan. Setelah hijrah ke Madinah, baru iklim kondusif, diterapkan kehidupan ini. Yang diterapkan apa? Pola hidup berjamaah. Manhaj nubuwah, metodenya kenabian. Tidak mengambil teori, mengadopsi teori barat maupun timur. Tapi justru manhaj nubuwah, pola, metode kenabian. Ikatannya batin, bukan ideologi, gagasan, pemikiran, bukan. Karena ada kepentingan. Bukan kelompok politik, bukan kelompok apa dan seterusnya. Ini pengamalan dari bentuk masyarakat wahyu yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah yang diterapkan dalam kehidupan. Sistem itu namanya al-jamaah. Ya Yuhannas alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Wahai manusia, wajib atas kamu hidup berjamaah dan jangan kamu berfirqah-firqah. Itu dibacakan 3 kali oleh Rasulullah. Al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah itu rahmat dan berfirqah-firqah itu azab. Kita lihat surat Al-Anfal ayat 73. Akibat buruk daripada umat, khususnya kaum muslimin, ketika dia tidak kompak dan bersatu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Orang kafir itu saling mendukung. Ada yang disebut dengan komplotan. Mereka berkomplot. Ada yang mengatakan sekarang dunia canggih, di era informasi, konspirasi global. Mereka sepakat. Mereka saling menopang. Karena menganggap, menurut mereka, dianggap yang bisa menghalang-halangi, yang suka menjadi kendala mereka, tujuan-tujuan imperialisme, kapitalisme, baik imperialisme lama maupun yang baru, neo-imperialisme, itu adalah umat Islam. Maka dianggap, diposisikan Islam sebagai musuh. Maka mereka mengadakan kompromi. Namanya konspirasi. Al-Quran jauh hari sudah mengingatkan mereka kompak. Mereka ada konspirasi global. Saling menopang, saling mendukung untuk ide-ide kekafirannya. Yang menghambakan diri pada nafsu, kepuasan nafsu, keserakahan, ingin menguasai. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Jika kamu tidak berlaku seperti mereka, artinya kamu tidak kompak sesama umat Islam, tidak bersatu, tidak saling mendukung, fitnatun fil ard wa fasadun kabir, akan ada fitnah di muka bumi ini. Keburukan-keburukan, ujian-ujian, berbagai problem dan masalah, dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Itu Al-Quran surat Al-Anfal ayat 73. Dan inilah problema terbesar umat Islam. Malam Rabu yang lalu saya menyampaikan
Kalau ada orang mengatakan bahwa kemunduran umat Islam itu karena kemiskinan, saya nggak setuju. Mana umat Islam yang miskin? Oleh Allah diberikan kekayaan berlimpah, sumber daya alam yang luar biasa. Tengok secara geografis, di mana negeri-negeri Muslim, di situ oleh Allah diberikan kekayaan berlimpah. Timur Tengah dengan minyaknya, 70% kebutuhan dunia dari sana. Yang tidak ada minyak adalah diberikan keindahan alam, kesuburannya. Di belahan barat, belahan timur, utara, dan selatan, coba daerah-daerah Muslim. Hanya saja memang kita diberikan kekayaan, tapi karena kita sibuk dengan perpecahan, sibuk dengan hasad dan dengki, sibuk dengan rebutan balung kang tanpa sumsum, rebutan pepesan kosong, kadang-kadang masalah furu menjadi besar, kriwian dadi grojogan, yang masalah-masalah kecil terus dipersoalkan. Berangkat bukan karena kasih sayang dan kepedulian, tapi karena hasad, karena dengki, karena ego, karena fanatik buta, fanatik guru, fanatik kelompok, fanatik golongan, yang itu tidak pernah diajarkan oleh agama kita, tapi itu yang dipraktekkan oleh kita. Jadi akhirnya kita yang kaya, oleh Allah diberi kekayaan, tapi orang kafir yang menikmatinya. Ini real nih. Jadi bukan karena kemiskinan. Ada lagi yang mengatakan karena kita ini kebodohan ketinggal di bidang ilmu. Itu para saintis, para ilmuwan kita banyak. Bukan Yahudi aja yang dibesar-besarkan oleh yang pintar. Kita juga banyak orang-orang pintar. Tapi berserakan di mana-mana. Sehebat apapun, kalau tidak ada ikatan ya, tidak bisa. Main bola saja yang bayarannya miliaran, ratusan miliar. Coba suruh main sendiri. Maradona, itu kalau sudah bawa bola itu luar biasa dia. Ada saja bola itu di kaki kayaknya nempel, tahu-tahu masuk gol. Tapi kan tidak bisa, dia mesti operan sama yang lain. Apa saja memerlukan kebersamaan. Nah ini kita banyak orang-orang pintar tapi masing-masing. Tidak kompak, tidak bersatu, tidak terpimpin, tidak ada yang mimpin umat Islam. Jadi persis kalaupun seperti gunung jumlahnya banyak, seperti pasir, gundukan pasir. Ditiup angin buyar berantakan masing-masing. Tidak ada perekatnya. Karena pola hidup berjamaah tidak dipraktekkan. Jadi kalau alasan miskin, tidak benar. Karena Allah sudah memberikan kekayaan. Kalau urusan ilmu, banyak tokoh-tokoh kita ilmuwan-ilmuwan. Penemu-penemu ilmu juga sebenarnya perkembangan dunia sains teknologi hari ini adalah sumbangan terbesar dari umat Islam. Kalau bicara soal SDM, seluruh dunia ada umat Islam, apalagi sekarang. Sudah berapa miliar sekarang? Nah, jadi apa sebabnya? Kalau dilihat dari ayat tadi, karena illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard. Karena kamu tidak kompak seperti mereka orang-orang kafir. Nah inilah kehidupan berjamaah itu yang diterapkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah membangun peradaban itu dengan membangun umat. Sehingga dalam sehari semalam itu diajarkan kepada kita bagaimana sih pola hidup orang beriman. Lihat miniaturnya, sholat berjamaah. Adzan pada hakikatnya panggilan Allah. Ini ujian keimanan. Kalau memang dia beriman, tahu, yakin ada surga dan neraka, dia menjadi hamba yang tahu diri, bersyukur kepada Allah, dia sadar bahwa ini panggilan Allah, maka dia segera berangkat. Memenuhi panggilan adzan tadi ke masjid, dia lakukan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Dia kunjungi masjid itu dengan setia. Karena dia tahu posisi sebagai hamba, sadar diri bahwa dia hamba Allah. Allah yang memanggil. Sebagai rasa syukur maka dia senang untuk sujud dan munajat, dialog pada Allah dalam sholat. Ini akidah yang dibangun oleh para nabi. Yang kedua,
lakukan salat berjamaah. Semua masing-masing begitu masuk ke masjid, ada yang baca Quran, ada yang berdoa, ada yang sholat dan seterusnya, ada yang zikir. Tapi begitu imamnya masuk, qomat ditegakkan, semua kompak. Nggak ada yang biarinlah saya mau nanti aja sholat, nggak ada. Semua urusan pribadinya diselesaikan. Dia ikuti komando yang dikomandokan oleh muadzin. Imam tampil ke depan. Kemudian dirapihkan barisannya. Sudah rapi semuanya, safnya diatur, dirapatkan bahu dengan bahu, mata kaki dirapatkan, kemudian Rasulullah menghadap kiblat, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Semua gemuruh makmumnya bertakbir, dan takbirnya itu sama. Walaupun yang sholat beraneka macam. Dari berapa suku, yang berlainan bahasanya, warna kulitnya, dan seterusnya. Semua kompak takbirnya sama Allahu Akbar. Mau alasan apa lagi kita umat Islam kalau nggak kompak seperti itu? Bagaimana gerakannya? Lihat imamnya yang berikan komando. Fa idza kabara fakabbiru, ketika imam bertakbir, bertakbir semuanya. Fa idza raka'a farka'u, ketika imamnya rukuk semuanya. Indah gerakannya, sederap selangkah, Masya Allah. Sujud semua. Sampai akhir, kemudian semua gerakannya mengikuti komando imam. Kalau imamnya lama, rukunya ya lama, jangan nongol sendirian. Kalau nongol sendirian namanya mufarokoh, dia keluar dari jamaah. Jadi tertib, disiplin, indah gerakannya. Seia sekata. Kemudian salam, imamnya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, makmumnya semua menghadap ke kanan dan ke kiri. Inilah sebenarnya miniatur sekaligus edukasi dari syariat kepada umatnya. Hendaknya sholat berjamaah itu diterapkan ketika kita lepas dari masjid. Melepas sholat dengan salam ke kanan dan ke kiri, tebarkan salam kedamaian, tebarkan keselamatan dan kedamaian. Itu, maka tidak ada alasan kalau umat Islam buat masalah. Kalau ada umat Islam buat masalah, berarti ya masih diragukan agamanya. Artinya buat masalah itu buat dosa, buat merugikan orang, zalim dan sebagainya. Tidak ada, tidak boleh, dilarang. Merusak situasi, merusak lingkungan, mengusik kebahagiaan orang lain. Bahkan yang harus ditebarkan adalah salam kedamaian. Jadi dari sini saja sebenarnya, kalau benar kita ini orang beragama yang takut kepada Allah, ini diterapkan dalam kehidupan. Oh, kalau begitu harus terpimpin umat Islam. Maka disitulah ada imam yang memimpin. Imam ini siapa? Imam itu adalah pemimpin agama, seperti imam sholat. Yang mengatur kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Bukan sebagai kepemimpinan politik. Dia pemimpin umat. Dia berada di tengah-tengah umat, bukan nongkrong di kepala umat, bukan. Seperti Rasulullah, beliau seorang pemimpin umat dunia. Tapi beliau keberadaannya di tengah-tengah umat. Beliau tidak bangun istana karena bukan raja. Beliau seorang nabi utusan Allah. Ketika disanjung-sanjung, para sahabat memberikan hormat kepada beliau dengan berdiri ketika Rasulullah datang. Apa kata baginda Nabi? Jangan kalian hormati aku layaknya seperti mereka menghormati raja-rajanya. Lastu bimalik. Aku bukan raja. Aku hamba dan utusan Allah. Coba. Jadi selalu di tengah-tengah umat. Makanya beliau tuh punya rumah ngemper di masjid saja. Di tengah umat tiap saat bisa ketemu. Karena beliau bukan penguasa, tapi sebagai pemimpin umat. Dan Rasul memberikan satu definisi atau kriteria yang disebut imam situ adalah al-imamun ra'in 'alan nas.
Imam itu penggembala atas manusia. Kalau penggembala kan titik beratnya bagaimana gembalaan ini aman, gembala ini dari padang tandus dibawa ke padang rumput, ditunggui, dijaga supaya dia makan kenyang, kemudian dibawa ke telaga supaya dia minum, kemudian digiring pulang ke kandang dan dijaga supaya tidak dimakan serigala. Itu penggembala. Nah, oleh karenanya, saudara-saudara, para ikhwan rahimakumullah, bahaya atau akibat buruk daripada tidak diamalkan jamaah dan imamah, bentuk kemasyarakatan Islam seperti yang dipraktekkan oleh para nabi dan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, maka yang terjadi adalah seperti tadi, fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Al-jamatu rahmah wal furqatu adab. Berjamaah itu rahmat, berfirqah itu adab. Alangkah indahnya, Masya Allah, kalau umat Islam bersatu. Tepiskanlah ego-ego masing-masing, fanatisme, asobiyah, madhab, guru, kelompok, golongan. Kita boleh berbeda, tidak mungkin manusia satu. Tapi perbedaan itu jangan menjadi ta'assub, bangga dengan golongannya. Kalau kita buat kelompok kemudian menjadikan kebanggaan, nah ini awas, lebih keras lagi Allah. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu seperti orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang musyrik yang karakter mereka adalah memecah belah agama sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan tiap-tiap kelompok mereka bangga dengan kelompoknya. Jadi fanatisme, kelompok, golongan ini menjadi penyakit, lemahnya perjuangan. Dan di hadapan Allah pasti akan ditanya. Terutama para alim, para ulama, para tokoh, para zu'ama. Kenapa umat ini tidak dibawa pada pola kehidupan seperti para nabi? Mengapa umat ini dijadikan komoditas politik, komoditi politik? Hanya digunakan untuk bancian, untuk nongkrong. Dia menjadi seorang pemimpin politik. Umat tidak diurusi, tapi dijadikan objek. Nauzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah. Oleh karenanya, mari kita renungkan dengan keimanan dan ketulusan hati, endapkan pemikiran kita, perhatikan ayat-ayat, betapa Allah benci dan melarang pola dan sikap hidup berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, bertikai satu dengan yang lain, saling benci, bukannya ruhama bainahum, tapi saling menindas sebagian terhadap sebagian yang lain. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, ikhwan dan akhwat pemirsa Al-Jamaah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama tadi kita dengarkan penjabaran dari guru kita Ustadz Abul Hidayat Sairoji dari akibat buruk dari hidup berfirqah-firqah. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, ada pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka benar tadi yang akibat dari buruk dari kita hidup berfirqah-firqah itu akan melanggar larangan Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 103 disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Karena kalau sudah berpecah belah, maka kita akan rapuh. Kita akan ada hasad, dengki, hilang kasih sayang, hilang kebersamaan. Kemudian juga dalam Al-Anfal ayat 73, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi kerusakan sebenarnya kemunduran umat Islam bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka bodoh, tetapi adalah tidak adanya kehidupan berjamaah. Padahal seperti yang sudah disampaikan pekan yang lalu, apabila muslimin itu
lil mutahabina saling mencintai, lil mutawasilina saling bersilaturahim, lil mutanasihin saling menasehati, lil mutabajirin saling berkunjung, kemudian lil mutabadzilin saling memberi, maka insya Allah itulah al-jamaah. Dan Allah juga berjanji di dalam hadis qudsinya, aku akan tempatkan mereka di mimbar yang terbuat dari cahaya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, itulah indahnya hidup berjamaah, juga akibat buruk dari hidup berfirqah-firqah. Jazakallahu khair kami ucapkan kepada guru kami Ustaz Abdul Hidayat Sayroji. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.